Halo sobat cicit cuicit cuit cuit dimanapun kalian berada. Ya, si Onya dan Oya sedang diajak bermain oleh si bujang kecil. Seperti yang kamu lihat di sini ada sangkar kapsul ya, yang mana di dalamnya ada glodok setengah lingkaran yang sudah pernah admin review. Untuk lengkapnya silakan cek di pojok kanan atas untuk review dari glodok setengah lingkaran ini, dan untuk cara pasangnya juga sudah pernah admin buatkan. Cek aja di pojok kanan atas. Cuman kali ini di video kali ini admin akan lebih fokus untuk ini, mereview sebuah glodok. Ya, glodok lagi, tapi kali ini glodok dari batok kelapa. Glodoknya admin beli murah sekitar 25.000. Dan kalau dari tampilan fisiknya ya ini batok kelapa ya. Namanya batok kelapa ya, bentuknya bundar yang agak enggak terlalu benar-benar simetris. Di bagian depannya ada lubang yang lebih besar daripada dua lubang kecil yang ada di kanan kiri. Ini untuk jalan masuk dari lovebird-nya nanti. Dan di bagian dalam ini cukup luas. Nanti kamu bisa masukkan jerami atau mungkin daun-daunan kering. Atau mungkin seperti ini, karena admin juga beli ini. Ini dari aren ya, yang sudah dikeringkan untuk alasnya nanti. Semua linknya untuk pembelian ini admin taruh di kolom deskripsi. Untuk berat ya nggak terlalu berat, ini jauh lebih ringan daripada glodok setengah lingkaran. Kemudian di bagian atasnya ini ada semacam batok lagi yang dilem. Jadi sebenarnya ada dua batok, satunya itu batok utuh lingkaran seperti ini, kemudian satu laginya itu sebagai kayak tutupan di atasnya, karena di atasnya ini ada lubang. Dan untuk batoknya sendiri sebenarnya cukup bagus ya. Ini kalau admin lihat sekedar di amplas, karena di lapaknya itu kayak licin mengkilap di pernis, tapi entahlah ini kalaupun di pernis mungkin tipis kali ya, tapi lebih tepatnya di amplas karena ada bekas amplasan. Memang rapi, nggak kusem tampilannya, hanya saja agak kurang aja kalau misalkan ini dibilang ada pernisnya, ini kurang. Kemudian di bagian atasnya ini ada tali, yang admin ingat ini sebenarnya bukan sekedar tali ya, tapi ini sumbu kompor minyak tanah, bentuknya seperti ini. Dan kemudian di ujungnya lagi ada pengait yang bisa kamu kaitkan nanti di atas, taruh di tengah-tengah supaya seimbang. Glodok batok yang admin beli ini modelnya itu model gantung, karena memang admin tujuannya nanti untuk menggantung batok ini ke tengah-tengah. Kalau kamu nggak mau yang model gantung ini, ada yang model jepit dipasang besi di bagian belakangnya. Admin pilih seperti ini karena ya yang disukai seperti ini. Jadi ya kalau secara umum ini batok yang diamplas, dikasih mungkin sedikit pernis mungkin. Di bagian atasnya ada sumbu tali panjangnya sekitar 10 cm, ujungnya lagi ada kaitan. Dan ya kita langsung pasang aja untuk lebih jelasnya. Kira-kira tampilan umum dari glodok batok ini seperti ini. Inilah dia tampilannya untuk glodok batok yang sudah admin tunjukkan tadi. Untuk tata cara pemasangannya silakan kamu cek di pojok kanan atas. Jadi glodok batok kelapa ini admin taruh bener-bener posisinya di tengah ya. Naruhnya itu tepat di bawah baut pion. Itu dia. Untuk kaitannya ini atau apa ya, sumbunya atau talinya ini admin langsung kaitkan, admin kunci ke bautnya. Sedangkan pengait bawahnya admin nggak pakai. Untuk panjang sumbu atau kabelnya sendiri ya cukup ideal. Ini posisinya ada di tengah-tengah ya. Untuk tiangnya itu admin cuman pakai satu tiang. Jadi ketika dia ingin naik ke atas glodok, dia harus berusaha sendiri. Di awal-awal pemasangan glodok ini si Oya dan Onya nggak mau ya untuk masuk ke dalam glodok. Jadi mungkin sekitar seharian dia nangkring aja di atas stick ini. Namun admin coba cari-cari cara supaya dia bisa tahu bahwa ini glodok tempat dia bisa untuk tidur, istirahat. Jadi admin coba taruh tempat makannya itu, cepuknya itu berada di dekat pintu glodok. Cuman masalahnya glodok model gantung ini dia itu berputar-putar, jadi cukup sulit untuk menentukan posisi fixnya atau tetapnya. Beda mungkin kalau glodok yang
model jepit atau model kait di jeruji itu kan bisa fix tempatnya, tapi kalau glodok yang seperti ini dia akan berputar. Jadi kalau kamu menaruh posisi ini, pengait atas pion ini berubah posisi sedikit aja, itu kan baut bisa terputar, itu maka glodoknya juga akan ikut berputar. Maka dari itu admin tambahin ada kabel tis, itu dia warna putih untuk mengunci supaya sumbu atau kabel glodoknya itu atau tali glodoknya itu benar-benar di tengah, tapi tetap aja dia glodok ini berputar. Jadi awalnya pintu glodok ini ada di sedepanan dengan ini, dengan cepuknya ini, sekarang sudah berpindah posisi. Glodok ini sebenarnya ideal diisi oleh satu lovebird ya. Ya maksimal pun 2, lihat aja empit-empitan, empel-empelan di dalam glodok tersebut. Ada Oya dan Onya. Kayaknya dia takut ya dideketin seperti ini. Kalau dibilang bisa nggak Min ini bikin lovebird bertelur, admin baca-baca bahkan ada nonton videonya, ada yang berhasil lovebirdnya bertelur di sini. Asalkan usia lovebird kamu memang memasuki masa bertelur juga, nggak kemudahan. Kalau memang rezeki kamu ya bisa aja si lovebirdnya bertelur. Di dalamnya ini admin pasangin dedaunan atau kayak jerami dari aren ya. Admin langsung beli aja supaya nggak nyari-nyari lagi, karena ini musim penghujan jadi cukup susah untuk mencari daun-daun kering sebagai alas dari glodok ini. Kalau dari tampilan sebenarnya cukup lumayan lah ya. Sayangnya kalau di foto lapak itu glodok ini mengkilap di pernis yang banyak, tapi kalau dilihat langsung setelah beli itu pintu glodoknya cukup kecil dari yang nampak di gambar seller. Pernisnya juga kurang, bahkan cenderung kayak ini lebih tepatnya di amplas untuk glodoknya. Tapi kalau kamu mau pasang pernis lagi boleh, admin nggak mau repot-repot lagi, ya gini aja sudah cukup. Karena ini glodok batok kelapa ya, ringan aslinya, jadi ini jauh lebih ringan daripada glodok setengah lingkaran yang sudah pernah admin review. Ya ingin tahu untuk glodok setengah lingkaran, cek aja di pojok kanan atas untuk reviewnya. Buat kamu yang mau simpel aja tapi pingin ada glodok di sangkar kapsulnya, bisa coba glodok batok kelapa ini. Harganya terbilang murah juga, kalau admin nggak keliru sekitar 24.000 lah ya. Variasi, setiap seller jualnya ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah lagi dari ini. Kebetulan admin dapat yang ini. Untuk di pembelian cek aja di kolom deskripsi, sudah lengkap banget. Semoga aja Oya dan Onya ini betah di glodok barunya. Oh ya, buat yang nanyain Min, ini posisi sangkar kapsulnya juga apakah seimbang, karena pakai yang setengah lingkaran agak miring. Sepengalaman admin, sepenglihatan admin untuk glodok yang batok ini, asalkan kamu benar-benar naruhnya itu di tengah, dia akan benar-benar seimbang ya. Tergantung juga dari pion kamu, atau mungkin tempat pengaitnya ini kalau miring ya tetap miring aja sangkar kapsulnya. Nah lihat si Oyanya sudah nggak nyaman, karena ini burung nggak terlalu jinak, bahkan cenderung kalau dideketin sudah bocor-bacir kemana-mana. Itulah dia review dari admin untuk glodok batok kelapa. Semoga bermanfaat buat kamu yang sedang mencari tentang review glodok batok kelapa ini. Semoga video ini yang benar-benar kamu butuhkan. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. Salam cicit cuicit cuit cuit.